Ya, malam ini kita akan berbagi kisah pengalaman hidup yang dramatis dari para ABK yang disandra Abu Sayyaf. Lewat sambungan satelit kita telah bersama Muhammad Arianto Misnan, nakoda kapal yang disandra Abu Sayyaf. Selamat malam, Mas Arianto. Selamat malam, Mbak. Ya, selamat datang kembali ke Indonesia. Bagaimana kondisinya? Sehat, Mas? Alhamdulillah, kami sehat semua, Mbak. Alhamdulillah keempatnya sehat ya. Mas Arianto, bagaimana ceritanya sampai tanggal 15 April ya begitu Anda dibajak kapalnya dan kemudian dibawa oleh kabarnya melalui speedboat dibawa ke salah satu pulau, yaitu Pulau Tawi-Tawi, betul? Iya betul, Mbak. Kronologi selengkapnya sama seperti berita yang sudah beredar, Mbak. Saya minta maaf kalau misalkan disuruh ulang. Saya minta maaf, saya merasa capek karena sudah 36 jam saya dan tiga kawan saya belum istirahat. Ya, kami terima kasih sudah mau berbagi di Kompas Malam. Sedikit bercerita, Mas Arianto, saya sempat ke Sulu sebenarnya. Ketika itu kami hanya mendapatkan informasi bahwa Anda dan 10 yang lain dibawa berpindah-pindah. Betul, Anda kabarnya disandra oleh salah satu faksi Abu Sayyaf, yaitu Alden Baghdadi, betul? Kalau namanya kami kurang tahu, Mbak. Kalau masalah berpindah-pindah, kami selalu berpindah-pindah tempat. Anda sendiri dan teman-teman diberitahu kira-kira adakah mungkin di Kalingalan, Kaluang atau di tempat lain di Sulu begitu diberitahukan oleh mereka posisinya? Kami tidak diberitahu posisi kami, Mbak. Mas Arianto, meskipun kami tahu untuk mengingat kembali bagaimana selama berada di Sandra, di Sulu. Namun bisakah Anda bercerita bagaimana keadaan Anda dan 4 atau 3 teman yang lain selama dibawa berpindah-pindah karena topografi di sana adalah hutan dan gunung ya? Iya, kami berada di dalam gunung. Keadaan kami di sana sangat di bawah tekanan. Tekanan seperti apa, Mas Arianto? Dalam bentuk tekanan sering dibentak-bentak sama mereka, sering dimarahi, Mbak. Sering dimarahi, dibentak-bentak, namun masih tetap diberi makan, Anda tetap diizinkan untuk istirahat atau seperti apa tempat penyanderaannya? Bisa digambarkan kepada kami? Kami makan seadanya, Mbak. Apa yang mereka makan, kami makan sisa dari mereka, Mbak. Makan sisa dari kelompok Abu Sayyaf yang menyandra Anda. Militer Filipina juga melancarkan operasi militer secara masif di sana. Pernahkah kemudian Anda dan bersama teman-teman yang lain juga ikut terjebak dalam operasi baku tembak senjata misalnya? Sebelum dimulai operasi kami sudah berpindah, Mbak. Jadi Anda setiap kali ada operasi militer kemudian langsung dibawa ke lokasi lain begitu? Iya betul, Mbak. Detik-detik sebelum dibebaskan, informasi yang kami dapatkan Anda dan 3 rekan yang lain dibawa ke Indanan. Betul atau Anda diberitahu bahwa akan Anda dibebaskan dan kemudian dibawa ke Indanan, sebentar lagi akan ke Holo, ibu kota Sulu? Informasi yang saya terima dari kelompok Abu Sayyaf, dia memberitahu kami kalau 1 minggu kami tidak dibebaskan, kampung mereka akan diubrak-abrik oleh pasukan TNI kita. Lalu mereka bilang tidak lama lagi kalian akan bebas. Jadi mereka juga sudah merasa terdesak ya dengan operasi militer di sana ya, Mas Arianto? Iya, mereka sudah terdesak oleh pasukan TNI kita. Mas Arianto, tadi Anda cerita kalau dibawa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bagaimana kemudian kondisi tempat Anda istirahat, kemudian juga bagaimana dengan makanan yang diberikan, minuman yang diberikan, seperti apa? Kami tinggal di bawah pohon, Mbak. Untuk logistik kami makan seadanya. Kadang kalau misalkan kami di tengah hutan, kami makan dengan kelapa saja. Kelapa, pohon kelapa yang biasanya memang ada di hutan di Sulu ya, Pak Mas Arianto? Iya, Mbak. Mas Arianto, detik-detik sebelum Anda
dan rekan-rekan dibebaskan, posisi di Indanan, itu kira-kira Anda ditempatkan di mana? Kami kurang tahu posisinya, Mbak, soalnya itu posisi tengah malam. Tengah malam sudah tiba di Indanan ya? Untuk Indanannya kami kurang tahu, Mbak. Jadi Anda tidak diberitahu seperti apa atau di mana saat ini Anda berada ketika dibawa berpindah-pindah. Informasinya Anda dan 3 rekan yang lain dibawa dengan sebuah mobil ke kantor gubernur di Sulu. Betul. Adakah memang perintah Iya, betul. atau ada Betul, Mbak. mobil yang memang disiapkan oleh kelompok Abu Sayyaf untuk membawa Anda ke kantor gubernur? Dari kelompok Abu Sayyaf mereka mendrop kita di tengah hutan. Di Lalu di tengah hutan itu kami dijemput oleh Majen TNI Purnawirawan Kiflan Zen. Lalu dengan Bapak Jenderal Majen Kiflan Zen, kami istirahat di suatu rumah dan besok paginya kami pergi ke rumah gubernur. Kemudian Pak Kiflan membawa Anda ke gubernur. Selama di Sandra, bagaimana Anda menghabiskan hari-hari, melewati hari-hari bersama 3 rekan yang lain? Kami menghabiskan hari-hari dengan berdoa saja, Mbak. Bisa atau terbuka komunikasi dengan anggota Abu Sayyaf yang menyandra Anda ketika itu? Bisa ngobrol, bisa bertanya, atau seperti apa bentuk hubungan Anda dengan kelompok Abu Sayyaf yang menyandra? Kami berkomunikasi dengan bahasa isyarat saja, Mbak. Bahasa isyarat karena mereka biasanya memakai bahasa Inggris atau bahasa setempat, begitu? Mereka memakai bahasa Tausuk, Mbak. Tausu adalah bahasa lokal dari penduduk lokal Provinsi Sulu, Mas Arianto. Selama di sana, adakah bentuk doktrinisasi selain bentuk kekerasan tadi yang Anda ceritakan, Mas Arianto? Tidak ada, Mbak. Tidak ada, jadi bentuk komunikasi begitu sedikit ya, hanya memberikan makan dan kemudian hanya dalam bentuk intimidasi begitu? Iya, Mbak. Selama di Sandra berkomunikasi dengan perusahaan atau pihak luar, pernahkah diizinkan oleh kelompok Abu Sayyaf yang menyandra Anda? Kami jarang berkomunikasi dengan pihak perusahaan, Mbak. Jarang berarti pernah selama di Sandra? Pernah, Mbak. Kapan itu kira-kira, Mas Arianto? Tepatnya kami kurang tahu, Mbak, soalnya kami tidak ingat tanggal dan hari, Mbak. Jadi karena memang di dalam hutan, namun kemudian diberi kesempatan, Anda masih ingat kira-kira berapa kali diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan pihak perusahaan? Kami sudah lupa, Mbak, soalnya kami terlalu lelah untuk mengingat lagi, Mbak. Saat diberi kesempatan untuk berkomunikasi, Anda kira-kira masih ingat apa yang diminta untuk disampaikan kepada pihak perusahaan oleh kelompok Abu Sayyaf? Untuk bicara itu soalnya privat, Mbak. Dari Abu Sayyaf sama pihak perusahaan kami tidak diboleh mendengar, Mbak. Dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa? Kami kurang mendengar, Mbak, soalnya, Mbak. Jadi kami tidak tahu bahasa apa yang mereka gunakan. Mas Arianto, kami mohon maaf, mungkin ini akan sedikit mengurik luka Anda selama beberapa hari. Namun bentuk kekerasan seperti apa yang diberikan oleh kelompok Abu Sayyaf yang menyandra Anda? Bentuk kekerasan mereka hanya memarahi sama menggertak saja, Mbak. Selama penyanderaan, apakah Anda tahu kalau ada 10 warga negara Indonesia lain yang juga turut disandra atau pernah bertemu di satu tempat? Kami tidak tahu, Mbak. Tidak pernah bertemu di satu tempat atau dipertemukan di salah satu tempat penyanderaan begitu? Tidak pernah ya? Tidak pernah, Mbak. Selama Anda disandra juga ada kejadian yang tidak kita inginkan bersama, yaitu eksekusi terhadap salah satu warga negara Kanada, John Risdale. Anda dan 3 kawan yang lain mendengarkan atau mendapatkan informasi tentang itu? Kami kurang tahu, Mbak, soalnya mereka pakai bahasa Tausuk, Mbak. Jadi keterbatasan atau perbedaan bahasa begitu ya.
Selama Anda disandra Iya, Mbak. dan dibawa berpindah-pindah Mas Arianto dan 3 rekan yang lain, pernahkah mencoba untuk melarikan diri atau meminta bantuan karena ada operasi militer di sana sebenarnya? Kami tidak ada pikiran untuk seperti itu, Mbak. Mas Arianto, saya ingin mengurai kembali bagaimana kronologi Anda sampai dibawa ke Sulu. Jadi Anda sempat sehari atau berapa lama di Pulau Tawi-Tawi sampai kemudian dibawa ke Sulu? Untuk tepatnya kami kurang tahu, Mbak, soalnya kondisi saya sekarang lelah, jadi susah untuk mengingat lagi, Mbak. Ya, Mas Arianto, kami ucapkan selamat Anda sudah bisa kembali ke tanah air. Anda dari Ya, terima kasih, kantor Mbak. Gubernur Sulu, kemudian sempat dibawa ke Zamboanga ya, ke Western Mindanao Command atau Komando Mindanao Barat. Betul ya, sebelum dibawa ke Indonesia? Tidak, Mbak. Kami dari kantor Gubernur Sulu lalu ke markas militer Filipina. Di Brigade 501 yang ada Dari di Sulu markas ya? militer. Untuk itu kami kurang tahu, Mbak. Kami hanya ingat kami berada di rumah sakit militer Filipina. Lalu pagi kami diantar oleh kapal perang Filipina menuju perbatasan Indonesia-Filipina. Lalu dari situ turunlah skoci dari KRI Surabaya 591 yang dipimpin oleh Pak Jenderal Pangkostrat. Kemudian Setelah Anda, kami menginjak skoci itu baru kami bernapas panjang. artinya sudah tiba di perbatasan perairan wilayah TNI. Tentu sudah sangat lega ya, Mas Arianto Iya, bersama Mbak. 3 rekan yang lain sudah bisa bersama keluarga. Tadi sudah sempat berkumpul dengan siapa saja? Kami berkumpul dengan keluarga saya, Mbak, dengan orang tua saya. Bagaimana Bersama kesan orang mereka perusahaan. setelah Anda bisa kembali bersama dengan keluarga setelah lebih dari sebulan Anda disandra ya, Mas Arianto? Iya, Mbak. Kesan mereka bilang, alhamdulillah kamu selamat dan tanpa uang tebusan juga. Ini karena kerjasama dari pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina. Kerjasama kedua negara kemudian bisa membebaskan ke-14 warga negara kita termasuk Mas Arianto. Mas Arianto, pesan dari keluarga apa masih diizinkan untuk jadi ABK kapal lagi? Mengingat sudah pernah mendapat musibah dalam tanda petik ya, selama menjadi ABK atau kemudian Anda hampir lebih dari sebulan menjadi korban, menjadi sandra begitu. Iya, masih diizinkan, Mbak, karena itu sudah profesi saya sebagai pelaut. Tapi khawatir kira-kira kalau ditugaskan lagi untuk melewati kawasan yang sama, rawan untuk kemudian terulang kasus yang sama? Untuk saat ini mungkin masih khawatir. Dari pihak perusahaan kira-kira mengizinkan Anda untuk istirahat saat ini ya? Iya, Mbak, dari perusahaan mengizinkan saya untuk istirahat beberapa hari. Berapa lama nanti kira-kira? Sekitar 30 hari, Mbak. Sebulan cukup lama Anda bisa menghabiskan waktu dengan keluarga. Untuk 3 rekan lain juga diberikan kesempatan Iya, untuk Mbak. cuti juga? Iya, sama semua, Mbak. Mas Arianto, Anda tidak berpikir untuk mencari profesi lain setelah mengalami hal yang tidak kita inginkan tentunya? Iya, saya tidak berpikir untuk mencari profesi lain, Mbak. Karena saya sudah menyintai profesi saya sebagai pelaut, Mbak. Belajar dari pengalaman Anda kemudian menjadi korban sandra, adakah kemudian hal yang bisa Anda petik, mungkin Anda tidak akan melewati kawasan tersebut atau seperti apa kira-kira bagi Anda? Ini ada pelajaran yang luar biasa bagi Anda dan juga pelaut-pelaut lain di Indonesia tentunya untuk melewati perairan di Filipina. Ya, mungkin pelajaran agar lebih berhati-hati lagi terhadap perahu-perahu kecil yang berada di daerah mereka.
Karena saat itu speedboat ya, mereka menggunakan speedboat ya, mendatangi kapal Anda ya? Iya, Mbak. Dari pihak perusahaan sudah adakah informasi nanti kapal-kapal Anda misalnya spesifik kapal TB Henry begitu akan dilengkapi dengan persenjataan atau alat-alat lain yang bisa melindungi keselamatan Anda selama ada di laut? Saya belum tahu, Mbak. Belum ada informasi dari perusahaan soal itu ya? Belum ada informasi, Mbak. Baik, Mas Haryanto terakhir, ini 30 hari Anda mendapat cuti, kira-kira bisa berbagi dengan kami, kira-kira Anda akan menghabiskan 30 hari bersama keluarga atau seperti apa? Kami akan menghabiskan hari-hari dengan keluarga, Mbak. Menghabiskan waktu dengan keluarga. Mas Haryanto, Anda sendiri sudah berkeluarga, Iya, Mbak. punya anak? Bagaimana, Pak? Kurang jelas. Ya, Anda sendiri tadi sudah menghabiskan dengan siapa saja kira-kira hari ini setidaknya? Dengan keluarga saya, dengan keluarga kawan-kawan. Kesan atau kata-kata pertama dari pihak keluarga ketika pertama kali bertemu dengan Anda, Mas Haryanto? Ya, keluarga sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia dengan bapak-bapak prajurit kita karena selama ini sudah bekerja keras untuk membebaskan kami berempat. Ya, Mas Haryanto, kita tentu berterima kasih kepada pemerintah Filipina, pemerintah Indonesia ya. Ada banyak pihak yang berada di balik pembebasan 14 sandera termasuk Anda dan 3 rekan yang lain. Jadi sekali lagi terima kasih, selamat datang Iya, Mbak. di Indonesia kembali dalam keadaan selamat menikmati 30 Iya, hari sama-sama, cuti. Mbak. Selamat malam Mas Haryanto.